Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk membahas materi mengenai pertanggungjawaban pidana. Kami dari kelompok 5 akan membawakan atau memaparkan materi tersebut. Dan kelompok 5 sendiri terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada saya Muhammad Iqbal Habibi dengan NIM 11112404426. Saya Jason Armando dengan NIM 11112400007. Dan saya Rafid Falinga dengan NIM 11112404147. Dan itu anggota kelompok kami. Langsung aja kita masuk ke materi pertanggungjawaban pidana. Sebelum kita mengenai lebih lanjut lagi mengenai pertanggungjawaban pidana, yang pertama kita akan mengetahui definisi dari penanggung jawab pidana. Yang pertama ada definisi menurut Ruslan Saleh. Pertanggungjawaban pidana itu dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana, dan itu pun secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu. Nah, apa aja syarat-syaratnya? Yaitu ada 3. Yang pertama, ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat. Yang kedua, ada kesalahan yang berupa itu mengandung unsur kesengajaan. Dan yang ketiga adalah tidak ada alasan pemaaf. Berikutnya, ada definisi menurut Simons. Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana yaitu suatu keadaan psikis sedemikian rupa sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Berikutnya, ada menurut Van Hamel. Pertanggungjawaban pidana yaitu suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa 3 macam kemampuan. Nah, Kemampuan yang pertama yaitu mampu untuk mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Yang kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan atau menyimpang dari ketertiban masyarakat. Yang ketiga, yaitu mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Berikutnya, nah, yang terakhir ada definisi pertanggungjawaban pidana menurut kami, kelompok 5. Definisi pertanggungjawaban pidana yaitu apakah pelaku ini memahami mengenai tindakannya yang melanggar suatu hukum, dan juga apakah pelaku itu bisa mengendalikan kehendaknya. Hal ini berguna untuk menjamin agar pemidanaan bisa dijatuhkan kepada orang-orang yang benar dapat dipercayai mengenai pertanggungjawaban atas kelalaian dan kesalahannya. Berikutnya, lanjut Ringga. Selanjutnya ada definisi kesalahan. Definisi menurut Simons adalah seseorang bisa dikatakan berbuat kesalahan apabila 1. Dapat menyadari perbuatan melawan hukum. Yang kedua, dapat menentukan kehendak atas perbuatan tersebut. Definisi kesalahan menurut Van Hamel. Kesalahan berarti sama dengan pertanggungjawaban dalam hukum, meliputi hubungan antara keadaan psikis pelaku dan terwujudnya delik karena perbuatan pelaku. Selanjutnya, definisi kesalahan menurut Remeling. Kesalahan adalah terkait dengan pencelaan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.
Selanjutnya, definisi kesalahan. Kesalahan merupakan suatu syarat utama seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, melanggar suatu hukum yang berlaku. Walaupun hanya sekedar kesengajaan dan kelalaian seseorang tersebut akan tetap dianggap melakukan kesalahan. Selanjutnya adalah kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab ini memiliki 5 aspek. Ada beberapa aspek seperti pertama yaitu kemampuan berpikir jernih, yaitu seseorang dianggap bertanggung jawab jika ia memiliki kemampuan penuh atas perbuatannya dan mampu memahami bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum. Jadi pelaku ini harus punya pemikiran yang di mana dia simpelnya adalah orang yang waras. Jadi dia bisa mendapatkan dapat pertanggungjawaban. Yang kedua adalah usia minimal. Seseorang dianggap bertanggung jawab jika ia sudah cukup batas umur usia. Terkhusus di Indonesia sendiri, batas usia untuk seseorang untuk mendapatkan hukuman adalah saat dia menginjak usia 18 tahun ke atas. Jika dia masih di bawah 18 tahun ke atas, biasanya dia tidak mendapat hukuman, melainkan dapat peringanan atau hukuman remaja. Yang ketiga adalah niat. Seseorang dianggap bertanggung jawab diukur berdasarkan apakah memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak. Jadi dilihat dulu pelaku ini melakukan kejahatan atau yang melanggar hukum ini eh, dengan niat kesengajaan atau tidak sengaja. Karena jika dia tidak sengaja, hukumannya akan berbeda dengan dia tidak sengaja melakukan pelanggaran tersebut. Yang keempat adalah mengontrol tindakan. Seseorang dianggap bertanggung jawab apabila mampu mengendalikan tindakannya, karena jika ada unsur pemaksaan, maka ia tidak bisa dianggap bertanggung jawab secara pidana. Jadi lihat dulu pelaku ini saat melakukan pelanggaran hukum, apakah dia dengan ada niat sendiri atau ada seseorang di belakangnya untuk menyuruhnya untuk melakukan pelanggaran hukum. Karena hukumannya akan berbeda jika dia ada unsur pemaksaan dalam melakukan pelanggaran hukum. Nah, yang terakhir adalah kesadaran penuh. Seorang dianggap bertanggung jawab jika ia sadar atas tindakannya yang melanggar hukum dan tidak dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan. Jadi dilihat dulu dalam kasus tuh kayak orang pelanggar hukum saat dia melakukan kejahatan, apakah dia keadaan sadar atau dia keadaan lagi mabuk atau mengkonsumsi obat-obatan atau mungkin orang itu memiliki gangguan mental yang mengaruhi bagaimana dia nanti bisa bertanggung jawab atas hukumannya. Selanjutnya adalah kesengajaan. Nah, definisi kesengajaan itu adalah niat atau kehendak seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum dengan penuh kesadaran bahwa tindakannya tersebut dapat menyebabkan akibat yang diinginkan atau diantisipasi. Nah, apabila ia melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan atau maksud tertentu dan ia menyadari bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat yang melanggar hukum, maka ia melakukan kesengajaan. Jadi kesimpulan kesengajaan itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan seseorang dengan rasa yang ada maksud tertentu yang diinginkan dan menimbulkan akibat yang pelaku inginkan. Nah, ada dua teori pokok kesengajaan, yaitu teori kehendak von Hippel dan teori pengetahuan yaitu dari Frank. Dari von Hippel sendiri mengatakan kesengajaan yaitu apabila suatu perbuatan itu dikehendaki dan akibat dari perbuatan itu benar-benar terwujud. Jadi menurut von Hippel ini kesengajaan itu benar-benar dari orang itu sendiri yang dia pikirkan terus dia lakukan. Nah, menurut Frank, teori pengetahuan kesengajaan yaitu apabila akibat dibayangkan sebagai maksud, perbuatan dilakukan oleh pelaku sesuai bayangan yang dibuat terlebih dahulu. Jadi kalau teori pengetahuan ini orangnya berimajinasi dulu apa yang akan dilakukan, baru dia melakukan aksi tersebut untuk melakukan kesengajaan. Selanjutnya adalah 3 corak kesengajaan. Yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud, yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan dalam hal motivasi perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud. Jadi kesengajaan ini benar-benar niat pelaku untuk melakukan hal tersebut, misalnya melakukan pembunuhan dengan niat dia sendiri. Contoh seperti itu. Yang kedua adalah kesengajaan sebagai kepastian. Itu kesengajaan yang menimbulkan 2 akibat, yaitu dikehendaki oleh pelaku atau yang tidak dikehendaki tetapi pasti terjadi. Contohnya kayak kasus di Jerman ada seorang pemilik kapal feri itu, dia melakukan pengeboman pada kapalnya untuk mendapatkan ganti rugi. Tapi tanpa dia duga, pengeboman itu menghasilkan korban jiwa, mengakibatkan dia harus mengganti rugi, mendapatkan pidana atas aksinya tersebut. Jadi dia kayak sudah menghancurkan kapalnya, dia membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kesengajaan sebagai kepastian. Yang ketiga adalah kesengajaan sebagai kemungkinan.
yaitu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti, tapi merupakan suatu kemungkinan. Contohnya adalah kasus kayak ada seorang yang ingin meracuni temannya menggunakan sebuah makanan yang dikasih racun, tapi makanan itu yang dimakan, yang memakannya bukan temannya, tapi istri temannya. Nah, artinya justru bahwa niat niat kesengajaan itu ada, tapi salah sasaran jatuhnya, seperti itu. Oke, sekian dari sini. Bib. Baik, mungkin itu materi mengenai pertanggungjawaban pidana dari kami. Sudah yang pertama udah ada definisi dan lain-lain yang sudah dibantu dijelaskan oleh teman-teman saya. Dan mungkin itu saja dari kami mengenai materi pertanggungjawaban pidana. Kami harap materi tersebut dapat bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.